Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Mama El. Nah, di video kali ini kita mau belajar membuat puff pastry atau kulit pastry. Nah, resep ini dijamin berhasil ya. Hasilnya itu renyah dan juga berlapis-lapis. Nah, kalau teman-teman mau tahu gimana cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Oke, pertama-tama kita akan siapkan bahan yang paling terpenting dalam pembuatan puff pastry, yaitu margarin khusus pastry atau bisa disebut dengan coarse fat. Nah, aku akan gunakan sebanyak 125 gram aja, karena ini beratnya 500 gram, jadi tinggal kita bagi 4 aja. Nah, margarin inilah yang nanti akan membuat kulit pastry-nya itu menjadi berlapis-lapis. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam plastik seperti ini. Dan kemudian kita akan gilas, bentuknya persegi ya teman-teman, supaya memudahkan kita untuk mengerjakan kulit pastry-nya nanti. Margarin yang dikhususkan untuk membuat pastry ini berbeda dengan margarin pada umumnya. Bentuknya lebih padat sehingga kalau kita ambil menggunakan sendok itu akan lebih susah. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini, pipih dan juga bentuk persegi. Sekarang kita akan masukkan ke dalam kulkas supaya lebih mudah digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membuat adonan kulitnya. Di sini aku menggunakan 30 gram margarin. Boleh menggunakan merek apa saja. Dan kita lumatkan seperti ini supaya hasilnya lebih lembut dan mudah diulen. Kemudian aku tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Dan juga aku tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian diaduk terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan tambahkan air sebanyak 130 ml. Diaduk terlebih dahulu menggunakan spatula seperti ini sampai airnya tercampur dengan tepung secara merata. Selanjutnya aku akan melanjutkan mengulennya menggunakan tangan. Nah, berbeda dengan adonan donat maupun roti yang harus mengulennya itu sampai kalis elastis. Tapi kalau untuk kulit pastry satu ini kita cukup mengulennya sampai dia tercampur rata saja atau permukaannya halus merata. Atau tidak ada yang bergerendil ya teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan istirahatkan adonan selama kurang lebih 15 menit. Supaya permukaannya tidak kering, kita akan tutup dengan kain lap bersih seperti ini. Setelah diistirahatkan, adonan akan menjadi lebih lentur dan ketika kita gilas nanti dia nggak akan membal ya. Oke, kita siapkan alas kerja. Sebelumnya jangan lupa kita taburi tepung terlebih dahulu supaya permukaannya nggak lengket. Kemudian kita siapkan adonannya tadi. Kita akan mulai menggilasnya. Nah, kalau adonan sudah kita istirahatkan, itu akan membuatnya menjadi lebih lentur. Ketika kita gilas seperti ini, dia akan terasa jauh lebih ringan. Jadi kita nggak mengeluarkan tenaga yang lebih banyak. Supaya lebih rapi, kanan kirinya bisa kita masukkan ke arah dalam seperti ini. Kemudian gilas kembali sampai bentuknya pipih ya. Untuk ketebalannya ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman, atau ini kurang lebih setengah sentimeter. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan margarin yang sudah kita gilas tadi. Nah, ini sudah kita istirahatkan di dalam lemari pendingin, jadi lebih mudah untuk kita gunakan. Dan pastikan ketika kita menggilas adonannya itu ukurannya lebih besar daripada margarinnya ya, karena kita akan menutup seluruh bagian margarinnya ini. Nah, seperti ini. Bagian atas, bawah, kanan dan juga kirinya kita akan lipat ke arah dalam sehingga menutupi seluruh permukaan margarinnya.
Nah, kalau bagian bentuknya ini belum rapi, nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita akan merapikannya pada saat proses penggilasannya nanti. Kalau seluruh permukaan margarin sudah tertutup dengan kulit pastrinya, sekarang kita akan balik seperti ini, dan kemudian kita akan lanjutkan menggilas adonannya. Nah, proses penggilasan ini kita akan bentuk menjadi persegi panjang ya teman-teman. Oke, kita bisa tambahkan tepung bagian sisi atas dan juga bawahnya supaya enggak lengket. Sekarang kita akan menuju proses pelipatan. Di sini kita akan melipat bentuk single, tapi kita akan bentuk menyerupai huruf S. Jadi, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah lipatan yang pertama. Kita akan melipat kulit pastrinya ini menjadi 4 kali lipatan. Selanjutnya kita akan gilas kembali menggunakan rolling wood seperti ini sampai bentuknya menjadi pipih tetap pada bentuk persegi panjang. Nah, menggilasnya tidak perlu menggunakan tenaga yang besar, cukup pelan-pelan saja supaya bagian margarinnya itu tidak bocor ya. Lanjut ke proses melipat yang kedua, ini adalah lipatan double. Nah, proses melipatnya seperti ini. Setelah kita lipat, kita akan lipat kembali menjadi 2. Dan lanjut kita akan gilas kembali, tetap ya menyerupai bentuk persegi panjang. Nah, kalau bentuknya sudah pipih seperti ini, kita akan melipat yang ketiga. Lipatan yang ketiga ini cukup menggunakan lipatan single. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan balik. Nah, kemudian kita akan lanjutkan menggilasnya sampai bentuk pipih dan juga masih tetap dalam posisi bentuk persegi panjang. Oke, sekarang kita akan menuju lipatan yang terakhir. Ini lipatan keempat, masih tetap lipatan single. Oke, dilanjutkan dengan masih tetap dibalik. Kemudian kita akan kembali menggilasnya. Jika sudah pipih seperti ini, kita akan merapikannya. Kita akan potong bagian kanan dan juga kirinya sehingga kulit pastrinya ini terbentuk rapi membentuk bentuk persegi. Untuk kulit pastry ini aku nggak akan potong, aku cukup melipatnya menjadi 2 seperti ini. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Kulit pastrinya cantik dan juga lembut banget. Nah, untuk menyimpannya aku menggunakan plastik seperti ini supaya kulit pastrinya ini nggak kering ketika kita simpan di dalam kulkas atau freezer. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja seperti ini. Kemudian kita akan simpan di dalam freezer. Nah, kulit pastry ini akan bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan. Nah, ini adalah bagian kulit pastry yang kita potong tadi, bagian sisi kanan dan juga kirinya. Jangan dibuang ya teman-teman, karena ini bisa bermanfaat untuk kita panggang. Kemudian tinggal kita potong di sini sesuai kebutuhan aja. Kita mau bentuknya seperti apa ya? Nah, di sini aku mau isi dengan selai coklat supaya rasanya nggak hambar ya. Kemudian tinggal kita lipat aja. Nah, ini untuk bentuknya aku nggak mempercantik ya teman-teman, karena di sini aku cuma ingin melihat apakah kulit pastry-nya ini bisa mengembang dan juga bisa berlapis-lapis. Cukup kita rekatkan menggunakan sendok garpu seperti ini.
Tinggal kita susun di loyang, dan ini tidak perlu ditambahkan margarin lagi karena kulit pastry-nya sudah banyak mengandung margarin. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini dia hasilnya kulit pastry yang sudah kita panggang tadi. Ini bentuknya bisa teman-teman lihat sendiri, berlayer-layer ya atau berlapis-lapis, dan juga teksturnya itu renyah banget. Tapi di sini aku tadi sempat terlupa untuk mengoleskan kuning telur. Gak apa-apa ya teman-teman. Ini hanya untuk mencoba apakah kulit pastry-nya itu berhasil atau tidak. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.